Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk modul 6 sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Bukti, NPM 06 2019 101795. Baik, masuk langsung saja ke materi. Untuk tugas praktik modul 6, yaitu di sini ada beberapa soal. Yang pertama adalah jelaskan apa itu Windows Service. Jadi Windows Service adalah sebuah aplikasi yang berjalan dari proses booting pada sistem operasi Microsoft Windows. Windows Service berjalan di latar belakang dan menyediakan beberapa fungsi tertentu secara spesifik. Dalam Unix, kontak Windows Service identik dengan daemon. Jadi, dia berjalan di background atau di ketika sistem operasi itu booting. Jadi dia dijalankan di latar belakang. Jadi ada beberapa service default dari Windows. Seperti itu. Kemudian, untuk yang kedua, jelaskan cara kerja Windows Service. Secara default, Windows Service berjalan pada user account local system. User account ini bersifat virtual dan tidak memiliki hak akses pada file jaringan yang di-share. Sehingga sebuah service memiliki fungsi untuk mengakses file pada jaringan. Maka harus mengatur agar service tersebut berjalan pada user domain yang memiliki hak akses file. Kemudian service dapat langsung berjalan setelah Windows selesai booting tanpa perlu login ke desktop. Oleh karena itu, service sering digunakan untuk program-program yang memerlukan akses ke sistem sebelum sistem dipenuhi dengan program-program yang lain berjalan. Service juga sering digunakan untuk server karena sifatnya yang dapat berjalan otomatis setelah Windows selesai booting. Jadi dia itu otomatis dijalankan setelah booting. Banyak sekali service yang berjalan secara otomatis tanpa harus di start atau di start manual. Secara otomatis dia akan berjalan dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah beri contoh aplikasi yang menggunakan Windows Service secara default. Bagi yang pertama yaitu Automatic Update. Merupakan sebuah fitur Windows yang tentunya sudah tidak asing lagi. Service ini dijalankan dengan mengeksekusi file schohost.exe. Diikuti dengan parameter tertentu. Dengan adanya service ini, maka dapat melakukan update Windows secara otomatis jika telah tersedia update Windows terbaru. Kemudian yang kedua adalah Event Log. Salah satu service yang powerful, bertugas untuk merekam event-event yang terjadi pada sistem, aplikasi maupun security. Di dalamnya melalui file service.exe. Anda dapat menggunakan event logs sebagai salah satu tool untuk mengetahui hal-hal yang tidak dijalankan dengan semestinya di komputer. Ada network connection, dijalankan melalui file schohost.exe, diikuti dengan parameter tertentu. Service network connection bertugas untuk mengatur objek-objek di dalam jaringan dan folder dial-up connection. Kemudian yang keempat, yaitu buatlah Windows Service sederhana pada aplikasi apapun. Jadi seperti ini untuk shortcut-nya. Nanti saya akan jelaskan shortcut-nya. Jadi yang pertama, buat project Windows Service dengan bahasa pemrograman C# dengan shortcut di bawah ini. Jadi nanti implementasikan menggunakan ini. Yang kedua adalah kemudian install aplikasi di command prompt dengan akses administrator seperti contoh di bawah. Jadi ini menggunakan install util.exe. Kemudian path-nya apa? Nama service.exe. Buka perintah Windows +R, kemudian ketikkan service.msc, kemudian cari service yang dibuat sebelumnya untuk dijalankan. Yang keempat adalah hasil setelah service di start. Baik, saya jelaskan dulu. Jadi di sini menggunakan Visual Studio, menggunakan bahasa C#. Di sini ada using system untuk importnya.
sistem collection, data, diagnosis, I/O, dan lain-lain. Kemudian Windows Service Apps. Kemudian di sini ada timer untuk timernya nanti. Service initial component. Kemudian adalah protected effort void on start untuk proses startnya. Di sini menggunakan function write to file. Jadi maksud ini write to file. Jadi nanti akan keluarnya adalah string service started at berdasarkan tanggal dan waktunya. Timernya akan dijalankan on elapsed time. Ada di sini. Menggunakan metode yang ada di sini. Intervalnya adalah 5 detik sekali. Dengan enable true berarti dia aktif. Jadi dia akan di-recall berdasarkan 5 detik sekali. Kemudian yang kedua ada on stop. Jadi service-nya akan di-stop. Ketika di-stop, dia akan menuliskan sebuah pesan bahwasanya service is stopped at berdasarkan waktunya. Kemudian out elapsed time, yaitu terkait recall atau akan dijalankan ulang lagi selama 5 detik sekali di sini. Jadi ada pesan lagi service is recall at berdasarkan tanggalnya dan waktu. Kemudian ada write to file string message. Jadi kan seperti ini, ada adalah function, jadi parameternya seperti ini. Kemudian ada string patch. Di sini akan dicek apakah patch logs atau ada atau tidak. Jika patch logs itu ada atau eksis atau tersedia, maka tidak tersedia di sini ada operator tidak sama dengan, maka akan di-create directory tersebut. Kemudian di sini ada dicek lagi apakah dia sudah ada service log. Jika ada, berdasarkan tanggal sekarang, maka akan dibuat. Jika sama akan diteruskan di sini. Jika tidak sama dengan file eksis atau tidak ada, maka dia akan di-create system writer file path. Kemudian jika tidak, maka dia akan di-append text, akan diteruskan di bawahnya seperti itu. Kemudian di SW read line message. Untuk di sini, nah di sini untuk inisialisasinya, untuk installernya. Jadi di sini service process installer satu account sistem menggunakan local system. Kemudian di sini ada tambahan terkait instalasinya nanti, deskripsi, yaitu deskripsi nanti di service-nya akan tampil praktikum SO Windows Service. Kemudian display name-nya adalah praktikum SO Service.demo seperti ini. Baik, untuk menjalankannya seperti ini di dalam command prompt. Sini saya menggunakan cmdir. Jadi masuk dulu ke CD Windows Microsoft.NET Framework 4.0303119. Jika sudah, maka ini adalah yang berhasil ya. Menggunakan install util.exe, kemudian merujuk kepada foldernya. Di sini ada di project praktikum SO service, kemudian bin debug Windows Service.exe dijalankan. Jika memang berhasil, maka running as installation menunggu beberapa waktu di sini. Jika sudah, akan ada sebuah pemberitahuan bahwasanya transaksi installasi successfully atau berhasil. Kemudian bisa dicek di dalam service. Kita ketikkan Windows R. Nah, seperti ini service.msc. Kemudian kita cari berdasarkan namanya yang disebut di sini, praktikum SO Service.demo.
Oke, sebentar. Nah, ini. Jadi ada praktikum SO Service Demo. Statusnya dia masih belum jalan ya. Terkait startupnya masih manual. Jadi kita jalankan untuk startnya. Oke, sudah running. Kemudian cara mengecek apakah eh, sebuah program tadi bisa berjalan atau tidak. Kita masuk ke saya taruh di project, kemudian di sini, kemudian ada debug logs. Nah, sudah terjadi 2 kali tadi, sudah pernah saya coba. Kemudian yang ini yang terbaru sih, untuk tanggal 7, kita buka. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ini yang terakhir tadi started jam 1.40. Jadi setiap dia 5 detik sekali dia dijalankan. Seperti itu. Di recall lagi. Misal saya stop. Oke. Di sini sudah statusnya sudah tidak running. Bisa kita cek. Nah, di sini service is stop. Jadi service sudah dihentikan atau sudah stop seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait presentasi praktikum sistem operasi modul 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.